Pemandangan tumpukan sampah membusuk di pinggir-pinggir jalan sekarang-sekarang ini menjadi sering terlihat. Ini pemandangan yang kurang sedap. Di pinggir jalan nampak tumpukan sampah membusuk. Ini terjadi akhir-akhir ini akibat aktivitas penduduk yang mengeluarkan volume sampah jauh lebih besar ketimbang kemampuan tugas pengelola sampah untuk mengangkutnya ke TPA. Nah, akibatnya sampah numpuk. Nah, tumpukan sampah itu bila kita bongkar nampak melulu dominan itu adalah pampers. Sekarang ini penggunaan pampers ya untuk balita-balita ya sudah menjadi tren ya, sudah menjadi semua dari kota sampai ke kampung itu balita-balita itu pakai pampers gitu. Nah, maka sampah pampers itu menjadi dominan. Hampir 50% seolah pampers. Ini nambah pampers itu. Karena pampers itu tidak busuk. Jadi kalau ditaruh lama itu sampah, maka persentase pampers jauh lebih besar karena pampers tidak busuk, sementara organik seperti sayuran, sisa sayuran itu pasti busuk menjadi mengecil, sementara pampers tetap, maka volume pampers menjadi lebih banyak. Ini bagaimana penyelesaiannya pampers ini bila diolah dengan dibakar akan susah. Terus apa lagi, dikompos kan tidak mungkin. Tuh, ini adalah sampah residu. Baik itu di bank-bank sampah pasti ada ini sampah ini. Nah, ini kemana? Paling mungkin ke TPA, dilempar lagi ke TPA. Itu kan ya artinya kurang efektif lah. Semestinya diselesaikan di bank sampah itu sendiri untuk residu-residu itu. Nah, ini akan saya tunjukkan ada tong dekomposer sampah sapu jagat. Artinya tong dekomposer ini mampu menyelesaikan sampah basah maupun kering dengan mudah dan sederhana tanpa membutuhkan BBM, BBG, DRL yang menyebabkan biaya operasional mahal. Ini tanpa BBM, tanpa BG, sehingga biaya operasional tuh menjadi murah. Meskipun yang dihadapi adalah sampah-sampah basah. Kalau insinerator untuk menyelesaikan ini, insinerator susah karena insinerator itu sangat bergantung kepada bahan bakar. Kalau sampahnya basah seperti pampers, makin susah dibakar, makin besar biaya untuk pengadaan bahan bakar. Nah, itu dekomposer ini operasional sangat mudah, tidak lagi memikirkan masalah api karena tidak menggunakan api. Sampah tinggal masuk-masuk saja ini ke tabung. Dengan sendirinya di dalam tabung itu akan terjadi proses dekomposisi yang menghasilkan panas. Panas itu digunakan ulang untuk mengabukan sampah itu sendiri, sehingga tidak butuh lagi BBM, tidak butuh lagi PBG, sehingga biayanya sangat murah. Nah, ini tanpa asapnya putih, tidak hitam. Beda dengan tungku pembakaran. Kalau tungku pembakaran itu kan asapnya hitam, ini kan putih. Ini bagaikan asap dari tungku pembakaran diproses menggunakan wet scrubber, ya keluarnya putih. Nah, ini tungku dekomposer ini, tabung dekomposer ini mengeluarkan asap putih seperti setelah di wet scrubber. Nah, tidak ada api di bawahnya, tidak ada pembakaran. Tidak ada pembakaran di bawahnya. Kosong. Rumput juga biasa-biasa aja. Jadi karena asap di sini bukan asap dari pembakaran,
melainkan asap dari proses dekomposisi, yaitu penguraian sampah oleh termal, di mana termal itu sendiri diperoleh dari energi internal sampah itu sendiri. Nah, ini proses dekomposisi dengan tong dekomposer ini sangat mudah, tidak lagi memikirkan api. Ini tinggal masukkan saja ini ke bagian atas. Nah, itu sampah di bagian atas akan berangsur ke bawah karena dekomposisi berlangsung di bagian bawah. Sehingga ketika sampah-sampah mulai dekomposisi, maka sampah yang bagian atas akan turun. Karena sampah yang bagian bawah menjadi abu dan volumenya menjadi sedikit. Gitu, dan abunya akan turun, tinggal diambil abunya. Nah, ini tong dekomposer ini adalah proses pengolahan sampah secara sapu jagat, artinya semua sampah habis. Dengan tank dekomposer tidak perlu pemilahan antara sampah basah dan kering, tidak perlu, langsung saja selesai menjadi abu, dan abunya itu merupakan pupuk anorganik, bukan lagi pupuk organik, menjadi organik, menjadi pupuk pekat, layaknya seperti urea, NPK, KCH dan lain-lain anorganik. Sehingga dengan sedikit saja memberikan ini abu ke tanaman, itu bagaikan diberi pupuk anorganik. Ini menjadi tong dekomposer ini menjadi solusi alternatif buat menyelesaikan sampah residu. Ya, ada dengan cara yang lain dengan menggunakan maggot dan lain sebagainya, ya tentu saja itu menjadi bagian alternatif. Ini tong dekomposer ini menjadi alternatif yang sederhana, menyelesaikan sampah basah itu dalam sehari selesai, tanpa bau, tanpa yang ribet-ribet, dan tanpa biaya yang mahal. Jadi sampah dari rumahan bisa langsung selesaikan tanpa harus melalui pembusukan dulu. Jadi tong dekomposer ini bisa ditempatkan di TPS RW gitu. Akan selesai, TPS RW akan selesai sampah-sampahnya dengan tong dekomposer ini. Jadi tidak lagi kalau misalnya tungku kan membutuhkan bahan bakar, maka perlu ada pemikiran atau upaya pengadaan bahan bakar. Seandainya olinya tidak ada, harus nunggu oli sehingga sampah harus numpuk. Karena makin banyak orang yang menggunakan tungku bakaran menggunakan oli bekas yang dibilang-bilangnya bahan bakar air, kan bahan bakar air tidak bisa jadi bahan bakar. Itu air itu hanya meniup saja ke dalam oli yang dipanaskan sehingga timbullah muncul seperti bertekanan. Itu sungguhnya itu adalah ekspansi dari uap air yang bertemu dengan pembakaran dari oli gitu, seperti ngegas itu. Jadi yang terbakar adalah oli gitu. Air ya bukan bahan bakar air. Nah, ini adalah menjadi alternatif dari pengolahan sampah yang lainnya. Ini menjadi alternatif kesederhanaan, keekonomisan dalam memusnahkan sampah, terutama sampah residu, sampah yang sudah tidak lagi bisa ada nilai ekonomi gitu bagi di tempat-tempat bank sampah. Dia kan mengumpulkan sampah, tentu saja di situ kan akan dipilah mana yang masih nilai ekonomi, mana yang tidak. Nah, yang tidak itu jangan sampai ke TPA, ya sama aja jadi menumpuk. Sekarang kan permasalahannya tumpukan gunungan sampah di TPA mau dimanakan tuh. Nah, ini cara solusi agar tidak lagi sampah ke TPA. Ini sampah-sampah dari rumahan itu akan selesai di TPS RW gitu. Jadi tong dekomposer ini yang nampak di video ini mampu menyelesaikan sampah tiap hari yang keluar dari rumah-rumah se-RW, akan habis itu. Ini tong dekomposer ini mampu mengolah menyelesaikan sampah 1 hingga setengah ton hingga 1 ton lah
gitu ya, tergantung itu. Kalau sampahnya banyak yang keringnya bisa 1 ton lebih. Nah, kalau basah, makin basah itu sampah, maka proses dekomposisi menjadi lebih lambat ketimbang yang kering. Maka akan menjadi kapasitas atau daya kapasitas penyelesaian sampahnya menjadi agak lambat kalau sampahnya eh, banyak yang basahnya. Kalau seandainya campuranlah sampah basah dan sampah kering, maka akan cepat, dan apalagi kalau sampahnya itu kering. Kalau sampahnya kering ya sudah selesai dengan persoalan tungku-tungku atau insinerator yang lain. Tapi kalau sampah basah kan tidak bisa diselesaikan oleh tungku. Bukannya tidak bisa, artinya menggunakan itu membutuhkan biaya yang mahal. Membutuhkan biaya yang mahal, sulit lah. Itu kalau sampah basah, pampers basah, sayuran yang benyek-benyek gitu ya, yang sudah jijik gitu. Ya itu kan akan susah diselesaikan dengan tungku atau insinerator. Nah, dengan tong dekomposer ini tidak masalah itu, misalnya sampah-sampah sayuran yang banyak itu diplastikan, Bang. Ya tinggal dimasukkan saja ini seperti di video ini. Masukkan, sudah selesai. Setelah penuh ya biarkan berapa menit, ya misalnya seperempat jam sampai setengah jam, di bagian atas akan kosong, isi lagi dengan sampah baru, terus dan terus begitu. Selama 24 jam ini berjalan terus dan terus, tinggal mengisi dan mengisi, tidak ada hentinya. Itulah keistimewaan tong dekomposer, tidak membutuhkan BBM, BBG, listrik dan lain-lain. Nah, ini memungut sampah-sampah basah. Ini masih sampah kering. Ini tinggal masuk saja, nggak ribet. Sampai penuh dan belum tinggalkan. Itu 15 menit, belum lihat lagi. Akan turun itu di bagian atas. Isi lagi dengan sampah yang baru. Nah, inilah keistimewaan dari tong dekomposer. Itu nggak ribet lah. Jadi ini solusi untuk permasalahan sampah domestik, sampah rumahan yang melulu banyak basahnya ketimbang yang keringnya. Selesai dengan tong dekomposer ini. Nah, ini tidak ada api. Nah, ini nampak hitam-hitam ini. Nah, ini sampah basah daun-daun ini. Ini daun ini dianggap tidak seberapa basah bagi tong dekomposer, tapi kalau untuk tungku, maka kalau ini dimasukkan sampah basah hijau-hijau, daun hijau-hijau itu masuk ke tungku, maka akan timbul asap hitam. Nah, ini daun segar ini. Kalau masuk ke tungku ini akan muncul asap hitam oleh tungku. Nah, ini mah tidak, tetap aja asap itu putih layaknya asap dari tungku diolah pakai wet scrubber. Nih, nampak proses dekomposisi ini sangat cepat dilihat dari laju asap putih yang keluar. Nih, asap putih ini ya kalau di wet scrubber, nah ini nampak di bawah tidak ada api. Terus tidak ada api. Nah, ini asap putih ini kalau dalam teknik wet scrubber dianggap asap bersih. Asap yang sudah bersih, tidak ada lagi fly ash, tidak ada lagi karbon. Nampak putih. Nah, kalau di dalam tungku pembakaran, asap itu akan hitam. Apa hitam itu? Satu, dari fly ash, abu yang terbawa terbang, karena gerakan dari api akan menyebabkan gas buang itu bergerak cepat, dan dalam gerakan gas buang itu akan terbawa itu abu ringan akan terbawa. Selain abu ringan itu termasuk proses yang tidak terbakar sempurna, yaitu karbon, jadi hitam. Jadi asap itu akan hitam. Nah, tadi itu bukan sampah yang tadi banyak ini yang melulu pampers ini habis dalam hitungan jam, selesai. Nah, nampak hitam itu, tabung itu nampak dari peristiwa panas, dari kejadian proses dekomposisi yang berada di bagian bawah. Nah, ini bagian bawah ini panas sekali. Nah, tidak ada api.
tidak ada api. Kosong, tidak ada api. Proses dekomposisi terus berjalan. Nah ini efek panas ya, penampakan hitam itu. Nah ini hasilnya abu. Ini adalah hasil akhir dari dekomposisi, di mana abu ini bisa jadi pupuk untuk tanaman.